Halo guys, balik lagi dengan gue Faiz di FZ Gaming Channel. Jadi di video kali ini masih di series yang sama, yaitu Arknight Newbie Guide ya. Setelah kemarin di video-video berikut sebelumnya kita sudah bahas mengenai kelas dan subkelas operator yang banyak itu sampai bikin pusing ya. Nah, sekarang kita akan bahas next levelnya nih. Setelah kita tahu fungsi kelas dan subkelas masing-masing operator, saatnya kita membuat tim, atau kalau di tim ini bilangnya squad gitu ya. Squad ini penting karena ini adalah operator yang akan kita bawa nanti ke pertempuran. Nah, gua akan bagi untuk penyusunan squad ini guys ya. Gua akan bagi jadi 3 video. Video yang pertama di video ini ya, itu gua akan bahas soal squad untuk low rarity atau untuk newbie. Lalu di video kedua gue akan bahas squad transisi dari low rarity ke high rarity, dan nanti di video terakhir kita akan bahas squad high rarity teman-teman ya. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya mengenai low rarity squad. Apa saja sih kira-kira operator yang akan kita pakai di squad low rarity, dan mana saja yang harus diprioritaskan, kita akan bahas tuntas di video kali ini. Tapi sebelumnya seperti biasa guys, jangan lupa ya, kalau kalian memang suka sama video seperti ini bisa dikasih like-nya, dan kalau kalian berminat subscribe channel gua guys, supaya lebih semangat lagi bikinnya, dan supaya kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi seperti ini di kemudian hari. Oke, yang pengen gua bahas pertama kali untuk pembahasan squad low rarity ini adalah komposisi dari squad yang akan dipakai teman-teman ya. Jadi gue namakan komposisi ini 10 plus 2. Maksudnya adalah kita akan bawa 10 core operator ditambah 2 operator yang bersifat fleksibel atau situasional ya. Jadi komposisi dari 10 core operator tadi itu terdiri dari 2 vanguard, lalu ada 2 defender, 2 sniper, 2 caster, dan 2 medic. 2 slot sisanya kalian bisa isi dengan operator dari kelas lain, tergantung kondisi, stage, dan musuh kalian teman-teman ya. Oke, untuk core squadnya, core operator di squad kalian, pertama gue bilang tadi ada 2 vanguard teman-teman. Vanguard atau DP printer ya. Untuk kalian yang newbie, gue saranin kalian pakai bintang 3, operator bintang 3 dan bintang 4. Alasannya sudah pasti jelas, operator bintang 3 dan bintang 4 itu biaya upgrade-nya lebih murah teman-teman. Jadi teman-teman bisa upgrade operator tersebut lebih cepat untuk elite satunya. Nah, untuk dari bintang 3 sendiri ada 3 vanguard teman-teman yang menarik. Nah, kalian gua saranin kalian pakai vanguard dari kelas pionir atau normal vanguard teman-teman ya. Karena vanguard ini biasanya tebal dan lumayan sakit untuk startnya, sementara bloknya juga 2, jadi enak buat awal-awal teman-teman bisa pakai untuk ngeblok untuk sementara ya. Gue sangat saranin untuk Fang dan Vanilla untuk vanguard bintang 3 nya. Fang ini versi vanguard defensif, sementara Vanilla ini vanguard ofensif teman-teman. Jadi yang Vanilla itu yang sakit, Fang itu yang tebal. Nah, kalau kalian ingin sekalian investasi, teman-teman bisa langsung ke bintang 4 nya teman-teman, yang versi lebih kuatnya. Tapi ini nggak menjamin karena kalian belum tentu bakal dapat operator bintang 4 di awal-awal ya. Teman-teman bisa pakai operator bintang 4 vanguard, itu ada si Courier sama Myrtle. Nah, Myrtle ini menarik teman-teman karena ini operator DP printer atau flag bearer vanguard. Di video menjelaskan mengenai flag bearer vanguard sudah gue bahas bahwa operator flag bearer ini dia nggak bisa ngeblok, tapi dia kemampuan DP printnya kencang, jadi penghasil DP nya kencang banget. Dan ini kepake sampai late game nanti. Jadi kalau kalian mau investasi dari awal, kalian bisa build Myrtle. Tapi perlu diingat teman-teman,
pakainya harus hati-hati, karena kalau misalkan skillnya nyala dia jadi nggak bisa ngeblok, jadi rawan bolong. Nah untuk Vanguard bintang 4 lain seperti ada Kurir, Vigna, dan Scavenger ya, gue sangat saranin kalian untuk pakai Kurir dan Scavenger aja, sudah cukup. Kurir ini versi bintang 4 dari Fang tadi teman-teman, Fang yang bintang 3, sementara si Scavenger ini adalah versi bintang 4 dari Vanilla. Jadi Scavenger ini adalah versi Vanguard offensive, Kurir ini versi defensif. Dua ini kalau kalian sudah build itu bisa ngantarkan kalian ke chapter 5 atau 6 bahkan ya, kalau kalian bisa pakai operator low rarity ya. Jadi nominasi terkuat untuk low rarity Vanguard menurut gua, versi gua ya, itu yang pertama ada Myrtle, yang kedua ada Scavenger, yang ketiga ada Kurir, terus yang keempat dan 5 itu ada Fang dan Vanilla. Ini setara namanya. Di luar itu teman-teman bisa skip, nggak ada masalah. Oke. Kita masuk ke core operator yang kedua, yaitu dari kelas Defender teman-teman. Kita di sini butuh 2 Defender teman-teman ya, 2 Defender. Jadi dari kelas bintang 3 itu ada 3 Defender teman-teman, yaitu Beagle, Spot, dan Cardigan. Tiga-tiganya ini terutama si Beagle ya. Beagle ini adalah defender yang pure defender teman-teman, jadi dia tebel. Nah sementara Spot dan Cardigan itu dia nggak terlalu tebel tapi dia bisa ngeheal. Saran gua untuk pemilihan defender untuk kelas low rarity, usahakan kalian punya satu defender healing, defender yang bisa ngeheal. Satu lagi adalah defender yang pure murni defender. Untuk bintang 3-nya gua saranin kalian pakai Beagle dan Spot. Dua ini termasuk bagus teman-teman ya. Beagle tebel, Spot healingnya kenceng. Cardigan ini kayak pergabungan antara dua-duanya. Dibilang tebel, dia lebih tebel dari Spot tapi lebih tipis dari Beagle, tapi dia bisa ngeheal walaupun healnya nggak sederes si Spot teman-teman ya. Jadi sangat aku nyarankan kalian fokus ke Beagle dan Spot aja. Cardigan bisa kalian anggurin dulu. Nah untuk versi bintang 4 nya teman-teman, ada banyak sih nominasinya, tapi ada banyak pilihannya, maksudnya ada banyak pilihannya, tapi menurut gue yang paling worth untuk di build dari defender bintang 4 itu adalah Quora dan Gami. Ini adalah 2 defender yang sampai late game pun masih bisa kepake. Quora ini versi bintang 4 nya dari Beagle, Gami ini versi bintang 4 nya dari Spot. Jadi ini 2 operator ini kalau kalian pilih langsung ke bintang 4 nggak ada masalah teman-teman, karena bintang 3 dan bintang 4 selisihnya juga tidak jauh. Kalian bisa upgrade sampai elite 1 maksimal, syukur-syukur kalau kalian bisa upgrade sampai ke elite 2. Tapi yang jelas untuk kelas defender, Quora dan Gami adalah pilihan terbaik untuk defender low rarity teman-teman ya. Quora badak, Gami defender healing. Jadi nominasinya teman-teman ada 4. Gua sangat menyarankan betul-betul ada 4, yaitu ada Quora, lalu ada Gami, lalu yang bintang 3 ada Spot dan Beagle. Oke, kita masuk ke core operator berikutnya, yaitu adalah dari kelas sniper. Oke, jadi kebutuhan kita untuk di kelas sniper ini, gue sangat menyarankan kalian build dari subclass marksman sniper atau single target sniper teman-teman. Karena jujur aja kebutuhan kalian untuk early game itu untuk menghadapi drone aja, belum untuk bunuh musuh-musuh yang aneh-aneh, bener-bener cuman buat fokus drone aja. Nah dari bintang 3 gua ada 2 opsi untuk normal sniper teman-teman, yaitu ada Adnagil sama Cruz. Tapi gua pribadi jujur merekomendasikan kalian untuk ngebuild Cruznya aja teman-teman, Cruznya aja. Lalu untuk sniper satu lagi, kan tadi gua di awal bilang kita butuh 2 sniper. Untuk sniper yang satu lagi kita ambil dari kelas bintang 4 teman-teman. Ini jujur aja banyak banget pilihannya teman-teman. Ada kandidat kuatnya itu ada, yang pertama ada Meteor, Jessica, Mei, dan Vermeil. 4 itu adalah sniper yang bagus untuk dari kelas bintang 4 ya. Kalian mau pilih mana bebas, kalian teman-teman bisa ambil dari pool pertama kalian, lihat apa sniper yang mana yang kalian dapat. Kalau misalkan ada 4-4-nya, gue sangat menyarankan kalian untuk pilih Jessica teman-teman, karena Jessica ini
apa ya, bisa dibilang lumayan bagus karena dia punya camouflage kan teman. Dia punya camouflage dan talent elite 2 nya pun bikin dia attack speed-nya jadi ngebut teman-teman. Jadi bagus banget. Jadi Jessica ini skill 2 nya teman-teman, dia tuh bisa ngilang dan kabut gitu. Nah, ketika dia masuk dalam kabut itu dia bisa ngedodge serangan sebesar 75%. Ini bagus banget. Belum lagi ada tambahan attack-nya juga. Walaupun Mei dan Vermeil juga punya kelebihan masing-masing, seperti Mei dengan slow-nya dan Vermeil dengan multi targetnya, tapi menurut gua paling enak adalah Jessica. Atau teman-teman kalau mau ini ya, kalau mau fokus untuk buat drone doang nih, buat drone doang Meteor lebih oke teman-teman. Karena Meteor ini punya trait dimana kalau nggak salah dia itu bagus untuk lawan drone teman-teman, untuk terbang-terbang. Ada penambahan damage ketika kalian nyerang musuh yang terbang, itu untuk Meteor ya. Jadi nominasi dari gua untuk bintang 4 sniper itu gua sangat menyarankan untuk kalian nge-build satu di antara Meteor, Jessica, Mei atau Vermeil. Lalu yang berikutnya ada si Cruz ya. Jadi ada 5 nominasi yang bagus. Jadi kalian bisa pilih salah satu dari bintang 4 dan pilih si Cruz. Kenapa enggak 2 bintang 4? Boleh aja, tapi menurut gua Cruz itu udah bagus banget teman-teman, karena pasif kan ya, skillnya pasif, jadi teman-teman nggak perlu ngeklik, skillnya udah jalan sendiri, udah enak banget lah. Intinya Cruz ini udah kayak hidden gemnya bintang 3 lah. Oke, dari sniper kita beralih ke core operator berikutnya, yaitu dari kelas caster teman-teman. Untuk dari kelas caster, gue sangat menyarankan kalian untuk punya satu AoE caster dan satu single target caster. Caster bintang 3 itu ada Lava dan Steward. Steward itu single target, Lava itu AoE target. Langsung aja 2 itu adalah sniper low rarity yang bagus. Kalau pakai 2 itu bagus banget. Bagus banget. Nah, dari kelas bintang 4 pilihannya nggak banyak. Cuma ada 6 operator dari kelas bintang 4. Untuk AoE caster gue sangat menyarankan Kitano, karena Kitano ini skill 2 nya bisa nambah range walaupun dia kena stun di endingnya ya. Dia punya nambah range dan dia AoE caster. Oke. Lalu berikutnya untuk bintang 4 lainnya gue sangat menyarankan kalian untuk nge-build klik teman. Ada lagi sebenarnya si Haze, cuman gue nggak menyarankan Haze karena Haze ini skillnya bikin dia makin tipis walaupun sakit ya, jadi rawan mati. Gue sangat menyarankan kalian untuk build klik. Klik ini damage-nya nggak sakit teman, tapi dia bisa mini stun. Jadi enak banget buat stage yang butuh mini stun gitu, buat lawan musuh terbang di stun. Biasanya kalau mereka jatuh bisa enak buat dipakai buat mini stun. Klik pilihan terbaik ya. Jadi dari kelas caster nominasi yang gue buat itu ada 4 teman. Yang pertama adalah klik, yang kedua ada Kitano, yang ketiga ada Lava, yang keempat ada Steward. 4-4-nya ini bebas. Kalau kalian mau kombinasi, misalkan single targetnya kalian mau pakai Steward dan AoE nya pakai Kitano, boleh. Mau kalian modifikasi seperti bintang 4 nya pakai klik, terus bintang 3 nya pakai Lava, boleh. Atau langsung aja bintang 4 semua atau bintang 3 semua, bebas. Intinya caster 4 tadi ini adalah caster yang paling bagus untuk kalian upgrade di kelas low rarity. Oke, kita masuk ke kelas core operator yang kelima, yaitu 2 medic. Jadi perlu diketahui kita butuh 2 medic teman-teman. Dan gue sangat menyarankan untuk kalian pilih dari medic single target medic ya. Walaupun AoE medic juga bagus di sini ya, tapi gue sangat menyarankan single target medic, bukan karena multi target medic itu jelek, tapi single target medicnya terlalu bagus. Dari kelas bintang 3 kita nggak punya AoE medic ya. Untuk kelas bintang 3 ya, adanya single target medic yaitu Hibiscus dan Ansel. Kalian mau build 2 itu bebas ya. 2 itu adalah pilihan yang bagus. Terus untuk bintang 4 nya gue sangat menyarankan kalian untuk build Susuro teman-teman. Susuro dia ini
salah satu medik bintang 4 yang punya burst heal teman-teman. Sekali skillnya nyala, healnya bakal deres banget, keterlaluan. Ini bahkan dia dibilang bintang 5 pun masuk akal menurut gua. Jadi Susuro temennya, untuk bintang 4 nya sangat menyarankan Susuro. Nah untuk bintang 4 satu lagi, kalian bisa pilih antara Gavial atau Mir teman. Mir ini gimana itu namanya, susah kali, nggak ada ininya, a i u e u nya. Mir, jadi Mir ini adalah spesialis untuk heal multi target karena dia skillnya bisa multi target. Nah Gavial ini untuk extra heal teman-teman, bebas. Nah gue di awal tadi sempat menyebutkan untuk tidak menyentuh multi target medik. Sebenarnya kalau kalian mau pakai multi target medik juga tidak ada masalah teman-teman ya, tapi perlu diingat multi target medik itu healnya nggak banyak, walaupun emang yang di heal dia lebih dari satu. Untuk keperluan stage awal-awal teman-teman, kalian akan jarang ketemu musuh yang damage-nya area ya, masih jarang ketemu musuh damage-nya area. Jadi kalian bisa fokus ke medik yang healnya cuma satu tapi banyak, gede healnya, jumlah healnya gede. Oleh karena itu gue saranin Susuro. Terus yang kedua ada Gavial atau Mir. Yang ketiga ya di kelas bintang 3 yaitu ada Hibiscus dan Ansel. Jadi kita sudah dapat 10 core operator kita teman-teman. Kalian bebas pilih di antara opsi-opsi yang terbaik yang gue sudah berikan tadi. Nah berikutnya kita punya 2 slot kosong teman-teman. Kalian bisa isi tergantung stage-nya. Gue sangat menyarankan teman-teman untuk ngambil dari kelas guard atau spesialis teman-teman, atau spesialis guard atau spesialis. Kalau dari kelas guard, usahakan pilih operator yang statnya bagus. Dari kelas bintang 3 ada Melanta teman-teman. Melanta ini statnya bagus banget, attack-nya tinggi, ada defense-nya, HP-nya juga tinggi, DP-nya pun murah. Jadi kalian bisa ngambil ngisi satu slot dengan Melanta. Nah satu lagi bebas, kalian bisa, kalau kalian merasa sniper kalian kurang kuat, kalian bisa bawa 3 sniper. Terus kalau misalkan kalian berhadapan dengan stage yang DP-nya lambat, DP regennya lambat, kalian bisa bawa Vanguard lagi. Terus kalau kalian merasa butuh banyak bait ya kalian bisa bawa spesialis. Ketika kalian ingin memanfaatkan jurang, di stage itu ada jurang-jurangnya, teman-teman bisa bawa spesialis, si puller atau pusher. Jadi dua slot terakhir ini sebenarnya sangat fleksibel sekali, teman-teman bisa isi operator apapun selama cocok untuk stage dan musuhnya. Misal teman-teman berhadapan dengan musuh yang defense-nya tinggi, nah otomatis teman-teman akan lebih butuh banyak arts damage ya. Nah teman-teman bisa masukkan 2 operator terakhir itu adalah arts damage stealer tambahan, caster atau art guard, terserah. Misalkan teman-teman berhadapan dengan stage yang ini annihilation, misalnya stage annihilation, DP printnya DP regennya 0, agak nambah, berarti teman-teman butuh lebih banyak Vanguard. Terus ketika teman-teman berhadapan dengan misalkan musuh yang bisa one shot, teman-teman butuh banyak bait, nah teman-teman bisa isi dengan spesialis fast redeploy. Jadi 2 slot terakhir ini sangat fleksibel, teman-teman sesuaikan dengan stage yang diperlukan. Tapi yang jelas gue sangat menyarankan teman-teman di slot 2 terakhir ini teman-teman sudah menyiapkan masing-masing kelas tadi, masing-masing core operator tadi, teman-teman tambahi 1 alternatif lain ketika kalian butuh tambahan. Jadi misalkan tadi Vanguard gua sangat menyarankan 2 Vanguard, misalkan udah ada kurir dan scavenger, teman-teman masih, nah untuk berjaga-jaga teman-teman butuh 1 lagi, teman-teman bisa nge-build Vanguard 1 lagi, entah itu Fang atau Vanilla atau Myrtle, terserah. Nah, dari kelas Defender misalkan teman-teman sudah nge-build Quora dan Gami, ternyata teman-teman masih butuh tambahan lagi di stage tertentu, teman-teman butuh extra defender ya, teman-teman bisa tambahin si spot atau cardigan. Misalnya di kelas sniper
drone-nya terlalu banyak, teman-teman butuh sniper tambahan ya, teman-teman bisa tambahin, misalkan teman-teman pakai Jessica sama Cruz ya, teman-teman bisa tambahin Mei, Vermeil atau si Meteor. Misalkan dari caster, dari Ardemic ya tadi ya, misalkan kita butuh Ardemic tambahan ya, kita tinggal misalkan, dan teman-teman ini ambilnya Gitano dan Klik misalkan. Jadi teman-teman sediakan alternatif terakhir lain, misalkan antara Lava, kalau enggak ya siapa tadi, caster bintang 3 tadi siapa sih, Lava dan Steward. Nah misalkan teman-teman ketemu stage yang wah ini musuhnya sakit-sakit, butuh medik banyak, teman-teman bisa siapkan, misalkan teman-teman pakai Susuro dan Gavial ya, teman-teman bisa siapkan cadangannya, yaitu si Mir atau si bintang 3 Hibiscus atau Ansel sebagai healer ketiga, karena slotnya kan masih sisa 2, teman-teman bisa masukkan 2 operator lagi gitu loh. Jadi itu adalah yang gua maksud dengan squad 10+2 teman-teman. Jadi 10 core operator dan 2 operator tambahan untuk kondisi situasional ya. Itu aja guys untuk pembahasan komposisi squad dari kelas low rarity ya. Teman-teman kalau masih bingung operator mana aja yang teman-teman harus pilih dan pertimbangannya apapun, silahkan langsung tulis ke kolom komentar atau tanyakan langsung ke Facebook gua teman-teman ya. Linknya gua taruh di bawah, teman-teman bisa langsung PM aja, pasti gua bales dan gua jawab dan gua kasih masukan sampai kalian dapet squad pertama kalian ya. Jadi itu aja guys untuk video kali ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like-nya dan jangan lupa subscribe. Di next video gua akan bahas squad transisi, dimana kalian setelah pakai low rarity kalian akan pelan-pelan beranjak untuk pakai high rarity. Tapi kalau kalian pakai high rarity langsung akan terlalu berat, maka ada namanya squad transisi teman-teman ya. Jadi itu aja dari gua guys, kurang lebihnya gua mohon maaf ya, mungkin agak berisik ya karena di sini mobil lagi lalu lalang, jalannya ditutup ya. Jadi itu aja guys dari gua, sampai ketemu di video-video berikutnya. See ya.